Nama Bapak Proklamator Indonesia dikenal di seluruh pelosok negeri. Pemimpin negara dunia mengaku kagum akan sosok Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno ini. Namun di samping gaya kepemimpinan dan sosoknya yang karismatik, nama besar Soekarno juga kerap dikaitkan dengan sebuah peninggalan harta karun berjumlah sangat besar, yang keberadaannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Mungkin sebagian dari Anda juga pernah mendengar tentang harta karun peninggalan Soekarno untuk bangsa Indonesia ini. Ada yang percaya jika harta karun tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan dijaga oleh makhluk gaib. Sebagian besar lainnya percaya kepada informasi yang lebih logis yang mengatakan jika harta karun tersebut ada di luar negeri, yakni di sebuah bank di Swiss. Dan ada juga yang tidak percaya sama sekali. Bagi sebagian besar yang percaya, harta ini disebut-sebut sebagai harta amanah milik negara Indonesia, yaitu berupa emas batangan seberat 57.000 ton. Jika diuangkan, emas tersebut bernilai sekitar 1.900 miliar dolar Amerika atau sekitar 24.700 triliun rupiah. Bukan jumlah yang sedikit memang. Dikatakan jumlah harta amanah Soekarno ini akan mampu melunasi seluruh hutang luar negeri Indonesia yang pada Juli tahun 2015 sudah tercatat berjumlah sekitar 4.376 triliun rupiah. Jika memang benar ada, jumlah tersebut masih memiliki kelebihan untuk berbagai pembangunan lainnya dan untuk memakmurkan rakyat. Berbagai spekulasi mengenai keberadaan harta karun tersebut terus bermunculan. Ada yang meyakininya hingga melakukan berbagai tindakan pelacakan, namun tidak sedikit yang meragukannya. Apa bukti yang menyebutkan jika harta karun peninggalan Soekarno ini benar-benar ada? Dan dari manakah asal harta karun tersebut? Perjanjian The Green Hilton Memorial yang kabarnya berlangsung di Jenewa, Swiss pada November 1963 menjadi sebuah peristiwa penting yang berkaitan dengan harta amanah Soekarno tersebut. Disebut-sebut Bung Karno pernah menyetor dan menitipkan harta karun kekayaan Republik Indonesia sebanyak 57.000 ton batangan emas kepada State Treasury. Serah terima itu diikat dalam perjanjian The Green Hilton Memorial yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Presiden Republik Indonesia Soekarno dengan saksi tokoh negara Swiss William Fokker. Poin penting dari perjanjian itu adalah diakuinya 50% keberadaan emas murni batangan milik RI yang tersimpan di luar negeri, yaitu sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas oleh pihak Amerika Serikat sebagai pihak pertama. Sementara dari pemerintah RI selaku pihak kedua menerima batangan emas itu dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperlukan untuk pembangunan keuangan Amerika Serikat. Pernyataan lebih penting tentang isi perjanjian itu adalah biaya sewa yang ditetapkan sebesar 2 negara mana saja yang menggunakannya. Biaya sewa yang ditetapkan tersebut dibayarkan ke sebuah akun khusus bernama The Heritage Foundation atau The HEF yang pencairan hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atau persetujuan Sri Paus Vatikan. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland atau UBS. Bagi otoritas moneter maupun kaum monetaris menilai perjanjian itu sebagai fondasi kolateral ekonomi perbankan dunia hingga kini. Bagi politikus Amerika Serikat sendiri, The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling bodoh yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Karena dalam perjanjian tersebut, Amerika mengakui aset emas bangsa Indonesia. Salah satu penulis bernama Safari Ans dalam bukunya yang berjudul Harta Amanah Soekarno menyebutkan,
jika dokumen perjanjian Green Hilton Memorial yang ditandatangani kedua presiden dan seorang saksi dari Swiss ini benar adanya. Namun seperti dilansir dari detik.com pada 8 Mei 2014, meski buku yang ditulis Safari Ants tersebut berdasarkan penelitian selama 10 tahun dan dibuktikan secara perbankan serta valid, seorang sejarawan dan juga peneliti LIPI bernama Asfi Marwan Adam mengatakan jika dirinya ragu dengan dokumen yang dijadikan rujukan Safari itu. Menurutnya, perlu dilakukan pengujian oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk membuktikan keautentikannya. Lalu, dari manakah asal harta sebanyak 57.000 ton emas tersebut? Berbagai informasi yang berhasil dihimpun tim On The Spot menemukan ada dua versi dari mana harta amanah tersebut berasal. Salah satu versi mengatakan jika harta tersebut merupakan sumbangan dari raja-raja di Nusantara. Dilansir dari Sindonews 19 Januari 2015, jauh sebelum pertemuan antara Soekarno dan Kennedy pada tahun 1906, diperakasai oleh Doos Dekker atau Danudirja Setiabudi, Sutomo, Raden Adipati Tirto Kusumo, dan Pangeran Aryo Noto Dirojo, para raja-raja di Nusantara pernah berikrar. Dalam ikrar tersebut, Raden Mas Suwardi Suryaningrat dan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto menyatakan pentingnya menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Pada saat itulah, para raja di Nusantara menyumbangkan kekayaan mereka. Sumbangan dari para raja-raja inilah yang kemudian dikenal dengan dana perjuangan atau dana revolusi. Jumlah dana yang terkumpul tidak terhitung banyaknya. Sebagian digunakan untuk perjuangan, sebagian lagi disimpan di luar negeri. Setelah revolusi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dana revolusi yang kemudian dikenal dengan dana amanah mulai dihimpun kembali berdasarkan Perpu nomor 19 tahun 1960 yang mewajibkan semua perusahaan negara menyetorkan keuntungannya 5%. Dikatakan, jumlah uang yang berhasil terkumpul dan tersimpan mencapai ratusan juta dolar. Namun begitu, nilai tersebut hanya sebagian dari dana amanah. Sebagian besar dana yang terhimpun adalah yang tercatat dalam perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva yang ditandatangani di Hotel Hilton Geneva. Versi lainnya mengatakan, jika dana tersebut berasal dari kebiasaan para raja dan kalangan bangsawan saat itu yang pro atau tunduk kepada Belanda lebih suka menyimpan harta kekayaannya. Harta yang disimpan para raja itu biasanya dalam bentuk emas batangan dan tersimpan di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, De Fayasche Bank, yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Namun secara diam-diam pihak Belanda memboyong seluruh emas batangan milik para raja-raja dan bangsawan Nusantara tersebut ke negerinya. Namun setelah meletus Perang Dunia II di front Eropa, kala itu wilayah kerajaan Belanda dikuasai oleh pasukan Nazi Jerman, yang kemudian memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman, termasuk harta simpanan para raja di Nusantara. Selanjutnya, Jerman yang dikalahkan oleh pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat, lalu membawa harta-harta tersebut ke negaranya. Bermodalkan harta tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank atau Fed yang hampir bangkrut karena dampak Perang Dunia II. Kabar penjarahan emas batangan oleh pasukan Amerika itu didengar oleh Bung Karno yang mengutus Dr. Subandrio, Hairul Saleh, dan Yusuf Muda Dalam. Pihak Amerika dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Namun dengan kekuatan diplomasi Soekarno, akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa jika aset harta kekayaan yang diambil alih sekutu itu berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Di antara fakta yang paling kuat adalah para ahli waris dari nasabah The Yafasche Bank selaku pemilik harta tersebut yang masih hidup. Dari situ, maka terbagi harta kekayaan masing-masing 50% antara Indonesia dan Amerika Serikat dan pasukan sekutu.
Maksud dari pembagian itu adalah 50% berupa 52.150 ton emas murni dijadikan kolateral atau jaminan untuk membangun ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang baru luluh lantak dihajar Nazi Jerman. Sedangkan 50% lagi dijadikan sebagai kolateral atau jaminan yang membolehkan bagi siapapun dan negara manapun untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa atau leasing selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5%. Siapa saja pihak yang pernah mencoba mencairkan harta amanah peninggalan Soekarno ini? Lalu bagaimana tanggapan pihak keluarga Bung Karno sendiri mengenai harta karun amanah ini? Saksikan bagian keduanya besok di On The Spot.